Perlu Betul. diingat lagi, masuknya pemain-pemain level teratas yang udah disebutkan tadi, sedikit banyak juga akan menjadi pertimbangan lain bagi pemain diaspora untuk dinaturalisasi. Bisa aja kan usai laga melawan Jepang dan Arab, akan ada kejutan lainnya. Kayak nggak paham PSS yang sekarang tuh gimana? Hobinya kan main kejut-mengejut. Hobinya main. Betul. Kejutan demi kejutan dari Bapak Erick Thohir ini. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio, guys. Oke, hari ini selepas Kevin Dix dikabarkan di tanggal 7 besok, guys, Kamis, akan mengambil sumpah WNI di Copenhagen. Kini terdapat pula ura-ura ataupun berita mengenai pemain lain seperti Milano dan juga Ian Matsin. Memang kita agak sulit untuk membawa kedua pemain ini. Mungkin PSSI tengah memikirkan yang paling terbaik untuk mencari seorang lagi striker di bagian lini depannya. Mungkin seorang dua lah ataupun dua orang striker yang bisa betul-betul menghidu cetakan gol itu dengan baik. Jadi peluang di sini adalah Milano Jonathan, Ian Matsin, mungkin Mauro Gelstra. Ini kita masih lagi dalam ura-ura perkabaran itu. Tidak lagi confirm, guys. Tetapi apabila ada sudah nama-nama ini disebut terlalu banyak di media sosial, tidak mungkin akan ada kejutan lagi daripada Bapak Erick Thohir. Jadi ini tidak mustahil untuk Bapak Erick Thohir membawa pemain-pemain yang punya potensi yang baik, berkelas E, dan juga ada keturunan darah Indonesia. Itu yang penting, ada keturunan darah Indonesia. Jadi ini yang ingin saya reaksi pada hari ini. Kevin dan Miss kompak ajak Matsin, guys. Miliano tentukan pilihan. Jadi misi 4 besar. Apa di sebalik video ini? Yuk kita semak bareng, guys. Menpora Dito Artejo, Sekjen PSSI Yunus Nusi, Bapak Erick Thohir. Oke, mantap. Dikebut, PSSI diketahui masih akan terus berusaha untuk mendatangkan nama-nama lain. Mengingat dengan jarak waktu yang cukup panjang sebelum nanti main lagi di bulan Maret 2025, harusnya paling tidak 1 atau 2 nama lagi minimal bisa didapat. Memang sejauh ini kita semua udah cukup familiar dengan nama-nama. Nah, itulah nama-nama ini. Oleh Romeni, Pascal Struijk hingga Milano Jonathan. Oh, ini Pascal Struijk nih, guys. Oke, kejap. Pascal Struijk ini antara yang terbaik juga karena dia punya nilai pasar yang cukup tinggi. Ini Pascal Struijk dan juga Ian Matsin, dia punya nilai pasar mengalahkan Miss Hilgers, guys. Ratusan miliar ya ini. Mungkin kalau ini masuk antara Matsin ataupun Pascal Struijk ini, Indonesia akan menjadi, memang sekarang nomor 1 di ASEAN. Mungkin sekarang masuk lagi nih, mungkin akan selevel dengan Korea dan Jepang. Dia punya nilai pasar untuk timnas Indonesia itu sendiri jika dikumpulkan semua nilai-nilai pemain ini. Nah, kalau Milano Jonathan ini lagi pemain muda masuk, nilai pasarnya tentu akan meningkat lagi nih, guys. Mantap. Siapa-siapalah yang duluan? Adalah sebuah keberkahan luar biasa jika ia sampai mau membela timnas Indonesia. Meskipun sulit, tapi kembali lagi Ian Matsin seperti terus memberikan kode yang disambut positif oleh publik tanah air. Ditambah setelah mengetahui bahwa Kevin Dix sedang dalam proses, ada sedikit harapan bagi kita untuk membuat Matsin yakin jika Indonesia adalah timnas yang benar-benar akan dibelanya. Yang mana hal tersebut tampaknya juga tinggi nih oleh Kevin nilai pasarnya nih. Sebab tidak bisa dipungkiri hadirnya Ian Matsin jelas akan membuat sisi kiri timnas Indonesia akan bertambah jadi kuat. Karena pemain ini adalah tipe pemain yang jago dalam menyerang ataupun bertahan. Menyerang dan bertahan. Kalau tidak silap dia punya nilai pasar ini macam sampai mungkin 600-500 miliar ya. Ian Matsin dan juga Pascal Struijk tuh, guys. Gila, pemain-pemain hebat semua. Cuma saja sekarang untuk membawa mereka itu
ini Kevin pada Dix. akhirnya memang berimbas pada banyak hal, termasuk membuat para pemain grade A menjadi tambah yakin bergabung ke timnas setelah merasa tim ini udah banyak diisi pemain berkualitas. Yap, bergabungnya Kevin Dix ataupun Maciel Gers seolah jadi bukti kalau pemain yang diprediksi bakal sulit dinaturalisasi pada akhirnya bisa kok. Yang mana itu juga menjadi bukti kalau tekad PSSI untuk menciptakan tim nasional yang kuat sungguh nggak main-main. Dan tentu saja segala proses Kevin Dix setelah ini bisa berjalan dengan cepat dan lancar. Agar harapannya ia bisa main saat melawan Jepang bisa terwujud. Tapi kalaupun nggak bisa pas lawan Jepang, pas lawan Arab pun juga nggak jadi masalah. Karena pada dasarnya, kita punya pemain sekaliber Kevin Dix itu adalah udah sebuah keuntungan luar biasa. Terutama ya sudah Ini pasti pun soal pengalaman. memang pengalamannya. Kevin sendiri udah sering banget tampil di level elit kompetisi antar klub Eropa. Itu. Dan ia pun juga punya pengalaman main lawan klub-klub kuat seperti lawan Manchester City, Bayern Munchen, Manchester United. Sekarang lebih sering melucu yaitu MU. Intinya, masuknya Kevin seolah kian melengkapi daftar pemain-pemain yang secara level dan pengalaman udah tinggi. Setelah sebelumnya ada Jesus, Tom Haye, Kelvin Verdong, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangun, Eliano, Maciel Gers, hingga Martin Paes. Memang pengalamannya ini kan pernah bermain dengan klub-klub yang ternama lah di Liga Inggris dan juga di Eropa. Itulah dia Kevin Dix. Memang dia punya ini kelas tersendiri juga. Jadi sesuai kalau dia dapat lah mudah-mudahan lawan Jepang nanti. Kalau tidak pun lawan Arab Saudi pun kira oke lah kan. Lebih lanjut setelah nama Kevin Dix diamankan, tentu saja PSSI masih akan terus berupaya menambah kekuatan lagi agar kedepannya tim Garuda punya skuad yang lebih balance. Dan semua tahu, list pemain yang selama ini udah masuk. Ini Ian Madsen nih. Aduh. Baru-baru ini ada kabar dari Ian mantap Madsen, nih kalau dapat. pemain yang kini membela Aston Villa tersebut tampak memberikan kode yang pastinya membuat fans Garuda dilanda ambiguitas. Di mana dalam unggahan postingan terbaru di Instagramnya, Ian Madsen membubuhkan caption yang intinya, jika Tuhan sekarang ini sedang merencanakan jalannya. Nah, caption inilah yang membuat semua orang bertanya-tanya. Karena semua bingung jalan seperti apa yang dimaksud Madsen. Sehingga tak sedikit yang mengasumsikan kalau mungkin yang dimaksud Madsen adalah jalan karirnya di sepak bola, terutama di panggung internasional. Karena seperti diketahui bersama, Ian Madsen sejauh ini masih terus dicampakkan oleh Ronald Koeman, walaupun masih dipanggil untuk timnas Belanda. Masih juga dipanggil. Ia sama sekali belum dikasih kesempatan karena di timnas. Koeman lebih memilih memainkan pemain seperti Nathan Ake, Mickey van de Ven, hingga Jorel Hato. Nah, di saat yang bersamaan, terlihat dalam kolom komentarnya banyak sekali fans timnas yang seperti biasa membujuk rayu Ian Madsen agar main untuk Indonesia aja. Dan diketahui ini kalau sudah komentar netizen Indonesia memujuk rayu Ian Madsen, mungkin dia akan berpikir nih. Karena bila komentar dari netizen fans Indonesia ini ada ratusan ribu, kadang-kadang ribuan, dia punya komentar-komentar yang memberi semangat kepada pemain itu untuk bermain dengan gabung dengan timnas Indonesia. Jadi mungkin Ian Madsen akan berpikir juga, wah sebelum pun masuk Indonesia netizennya sudah begitu menghormatinya, maka mungkin dia ada pilihan ke situ lagi. Walaupun sekarang ini memang dia dipanggil dengan timnas Belanda, tapi ada saingan yang lebih sengit ya di timnas Belanda ini. Jadi Ian Madsen masih memikirkan mungkin cara yang terbaik. Jadi dengan komentar-komentar dari netizen Indonesia ini, mungkin ada aura-aura tertentu ya. Netizen Indonesia ini kalau berkomentar ini bagus. Kita senang membacanya. Tutur katanya itu kan macam sopan santun. Itu yang membuatkan mungkin pemain seperti Ian Madsen nih akan tertarik nanti dengan Indonesia nih. Insya Allah guys. Kevin Dix serta Maciel Gers juga ingin Ian Madsen memilih karir internasionalnya dengan membela Indonesia, terutama Mace. Bagaimanapun, Ian Madsen adalah teman dekatnya. Maka dari itu akan jadi hal yang ini teman dekatnya kalau bisa sama-sama lagi berjuang di atas lapangan dengan membawa panji merah putih. Lagi pula di Belanda, Ian Madsen beneran dianggap lelucon oleh Ronald Koeman. Yang paling bikin sakit hati, tentu saat dirinya justru ditaruh di tim U21 Belanda. Maka dari itu, sama seperti Kevin Dix, daripada terus-terusan dicampakkan dan seolah-olah nggak ada kepastian, banyak yang menyarankan Ian Madsen untuk menerima aja tawaran naturalisasi dari PSSI. Dan di timnas Indonesia, fix 1.000.000% ia akan mendapatkan posisi inti, karena bagaimanapun, ia adalah salah satu pemain yang levelnya udah kelas dunia. Sebab Maciel Gers dengan Kevin Dix ini, dia punya rakan yang rapat juga lah kan temannya. Jadi mungkin
mudah juga untuk Michel memujuk rayu Ian Matsin ini. Dia punya darah keturunan Indonesia guys ya. Tengok dia main di Dortmund. Di sisi lain, soal lini serang timnas, tentu kita masih sangat butuh terutama ya. Iya, masih lagi dibutuhkan. Selama ini kita terus berharap pada sosok Ole Rummenigge. Namun yang bersangkutan sampai detik ini masih dalam proses menimbang-nimbang. Maka dari itu PSSI sendiri coba untuk mencari opsi ini lagi. dalam diri Milano Jonadhan. Memang secara posisi, Milano bukanlah sosok real striker melainkan winger. Akan tetapi di usianya yang masih 20 tahun, dia udah bagus main. Kalau ini pemain memang bakatnya luar biasa. Di mana musim ini, setidaknya sampai narasi ini ditulis, Miliano udah bikin 8 gol dan 3 assist dari 14 kali 8 gol guys dari 14 penampilan. Belanda, Gila. Miliano mengaku sangat terbuka membela Indonesia dan keluarganya pun juga sangat setuju. Namun Miliano mengaku tak mau terburu-buru. Ia ingin melihat dulu sejauh mana ia mampu berkembang karena nggak munafik. Ia pasti juga berharap dipanggil timnas Belanda. Toh ia pun baru sembuh dari cedera parah, sehingga ia nggak mau membebani dirinya dengan terlalu banyak jadwal pertandingan dalam waktu dekat ini. Karena sudah pasti jika ia masuk timnas, maka jadwal pun makin padat. Terlebih untuk Indonesia sendiri, jarak tempuhnya juga jauh. Atas dasar itulah, Miliano mengambil keputusan untuk menentukan semuanya di akhir musim. Saya sedang membicarakan minat ini dengan keluarga saya. Keluarga juga harus mendukung. Sepak bola di sana sangat diminati dan saya melihatnya sebagai kesempatan yang luar biasa. Menyenangkan bahwa mereka tertarik. Saya pikir saya akan membuat keputusan pada akhir musim ini. Oke juga lah. Kalau dia ingin berpikiran begitu, oke. Berkata demikian beberapa waktu yang lalu, namun untuk sekarang atau dalam waktu dekat ini, segalanya bisa saja berubah. Tergantung gimana caranya PSSI meyakinkan ini pemain, kan gitu. Dan perlu diingat lagi, masuknya pemain-pemain level teratas yang udah disebutkan tadi, sedikit banyak juga akan menjadi pertimbangan lain bagi pemain diaspora untuk dinaturalisasi. Bisa aja kan usai laga melawan Jepang dan Arab, akan ada kejutan lainnya. Kayak gak paham PSSI yang sekarang tuh gimana. Hobinya kan main kejut-mengejut. Hobinya main, betul. Kejutan demi kejutan dari Bapak Erick Thohir ini. Tapi oke lah, Milano Jonadhan ini, dia perlu memikirkan yang terbaik juga untuk karirnya. Jadi ya kita tunggu sampai di penghujung musim lah kan untuk Denny. Tapi Denny salah seorang yang sangat saya minati ya, Milano Jonadhan nih. Kalau lihat daripada segi persembahannya memang mantap. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya sembari menunggu kira-kira siapa pemain baru yang akan datang, kita fokus dulu di laga melawan Jepang dan Arab Saudi. Sebab apapun yang terjadi, Pak Erick menegaskan kalau target minimal 4 poin harus dapat. Dan finish di 4 besar juga harga mati. Nah, semisal nih kita bisa curi 4 poin dari Jepang dan Arab, amin. Amin. Kita bisa sapu bersih laga kandang lawan Bahrain serta China. Lawan Bahrain China ini ditunggu, amin. Kita bisa minimal curi 1 poin di kandang Australia dan Jepang. Amin. Maka itu udah memastikan kita mengunci Australia Jepang nanti. Berat memang, tapi bukan berarti itu nggak mungkin kan? Ingat, bagaimanapun kita harus percaya diri skuad kita itu udah bagus. Semangat. Apalagi kalau di bulan Maret kita udah punya skuad yang jauh lebih komplit, maka harusnya harapan tadi udah yang paling realistis. Iya, betul. Jepang memang kuat, tapi mereka bukanlah tim top level yang kalau kita ketemu udah pasti 100% kalah. Masih ada harapan kok buat minimal imbang. Yang terpenting jangan minder dan tetap main disiplin. Iya, memang ngomong doang gampang. Tapi ya sekarang cuman ini kan yang bisa kita lakukan. Iya, betul. Mendukung, mengkritik, dan memberikan saran. Toh menang kalah itu biasa. Tapi lihat dulu prosesnya gimana. Jangan udah line up coba-coba, mainnya ancur, kebantai pula. Ya siapapun ngamuk lah. Untuk itu saran aja nih buat Coach Shin. Gak apa-apa Coach, mainkan 11 pemain inti diaspora. Gak usah takut tekanan sana-sini. Kalaupun ada pemain tanda kutip lokal yang layak Rizky Ridho layak. Ya sudah pasti itu cuman Rizky dulu. Sisanya maaf-maaf aja. So sekali lagi, nggak apa-apa coach, mainkan 11 line up diaspora. Pokoknya pede aja, squad kita itu nggak jelek kok, asal ya itu. Turunkan squad terbaik dari kiper sampai striker. Misal Martin Paes, lalu 3 di belakang Justin Hubner, Jayces, dan Michel Gers. Betul. Bek kanan Sandy Walsh, bek kiri Kelvin Verdong. Mantap. Gelandang ada Tom sama Ivar. Kalau Ivar absen masih ada Nathan. Dan jika Kevin Dix udah bisa main, dia bisa main di posisi DM. Kalaupun enggak, bisa ditukar Justin Hubner yang DM, kayak pas di Piala Asia lalu. Kevin yang main sebagai back. Mantap ini susunannya nih. Di kiri, Rafa di tengah, serta Eliano di kanan. Nah coach, coba deh. Kami rasa semua sepakat kalau itu memang skuad terbaik yang ada untuk saat ini. Jadi sepakat. Gak usah ada yang namanya lagi coba-coba. Atau tekanan apapun buat main pemain Liga 1 atau dalam tanda kutip lokal.
Oke guys, saya selalu bersetuju dengan admin Gals ini. Dia punya narasi dan juga dia punya analisa itu memang sangat cocok dengan saya punya pemikiran juga. Perlu dimainkan semua diaspora ini. Sinteyong tidak perlu lagi bereksperimen dengan pemain-pemain lokal buat masa ini, karena ini adalah kualifikasi Piala Dunia guys, yang perlukan kemenangan, yang perlukan bermain dengan tenang dan juga mencipta kejutan-kejutan. Jadi perlu pemain-pemain yang paling berkualitas itu dimainkan di starting 11. 11 pemain bermula dari penjaga gol Martin Pes sampailah lini pertahanan tadi disebut Justin Nomne, Misilges dan juga Bang J. Kalau tidak pun masuk Kevin Dix bisa main di situ. Kemudian ada Cindy Walsh, ada Calvin Verdong kiri kanan. Di tengah ada Tom Haye dan juga Ivar Jenner ataupun Nathan Joe. Dan lini serangan mainkan terus Orat Mangun, Rafael Strik dan juga Ilian Orendes. Jadi ini kalau kita lihat adalah skuad yang paling terbaik. Jadi Indonesia itu kalau menang atau kalah pun itu sudah adat dalam permainan. Kalau sudah memainkan ke semua pemain-pemain inti sebegini, netizen, supporter, fan Indonesia tidak akan menghujat lagi. Karena ini adalah sudah diturunkan pemain starting yang paling terbaik. Jadi Coach Shin tidak perlu takut dengan memainkan ke semua pemain-pemain diaspora ini sebenarnya, karena itu adalah yang terbaik. Dan selepas itu kalau menang itu kita perkirakan di hal yang kedua nanti. Itu tetap fans ataupun supporter akan mendukung kalau starting 11-nya yang ini dan permainan yang menggiurkan. Kalau menang, Indonesia tidak akan menghujat Sinteyong lagi. Jadi saya pun setuju banget dengan admin Gals nih. Daripada segi analisa dan juga dia punya narasi, video-video ini sangat menarik untuk kita bahas. Dan itulah tadi, Indonesia memerlukan 4 poin paling minima di laga November ini melawan Jepang dan Arab Saudi. Salah satu kena menang dan salah satu kena seri. Antara itulah dua itu. Yang penting dapat 4 poin. Kalau lebih daripada 4 poin itu sangat luar biasa dan mengejutkan dia punya keputusan nanti. Dan kita sebagai supporter sekarang ini yang mendukung timnas Indonesia mendoakan yang terbaik dan juga memberi dukungan ke stadion yang siapa yang terdekat di sana penuhkan 70,000 untuk menggegarkan jiwa-jiwa pemain-pemain Jepang dan juga Arab Saudi nanti. Supaya mereka tertekan dan punya bebanan yang kuat dengan datangnya pendukung 70,000 itu. Jadi semangat pemain-pemain timnas Indonesia juga akan membara dengan kehadiran penyokong supporter itu insyaAllah. Jadi kita doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Bagaimana menurut pandangan kalian guys terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Oke, kepada yang sudah mampir ke channel ini, yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen jika kalian suka dengan saya punya komentar. Dan juga kepada yang sudah subscribe, yang selalu berkomentar secara positif dan memberikan info-info terkini dan terbaru, terima kasih banyak, saya sangat menghargainya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalana Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.